Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sparta selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Internal Audit Bank. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan mengenai chapter Sistem Pengendalian Internal Teknologi Informasi. Di sini, perkenalkan nama saya Harini Sasnanda dan rekan saya. Saya Faizal Dira. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Faiza Aldira. Silahkan. Oke, jadi di slide ini tuh menjelaskan tentang latar belakang. Jadi dijelaskan bahwa teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendukung operasional utama di dunia perbankan. Namun, jika pengendalian terhadap sistem teknologi ini tidak dilakukan dengan memadai, maka dapat timbul berbagai risiko. Risiko tersebut tuh meliputi gangguan layanan yang dapat mengganggu operasional bank, pencurian data yang mengancam keamanan informasi nasabah, serta potensi kerugian finansial yang besar bagi institusi. Next. Selanjutnya ada tujuan pengendalian informasi teknologi. Jadi di slide ini tuh menjelaskan 4 tujuan utama dari pengendalian teknologi informasi dalam organisasi, khususnya di sektor perbankan. Yang pertama itu menjamin keandalan sistem informasi. Jadi pengendalian itu diterapkan agar sistem informasi dapat berjalan dengan baik, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan tanpa gangguan teknis. Yang kedua, mencegah akses tidak sah. Keamanan akses menjadi prioritas penting, tapi sistem juga harus mampu mencegah pihak yang tidak berwenang untuk mengakses informasi atau sistem internal. Yang ketiga, melindungi data dan aset. Data merupakan aset yang sangat berharga. Jadi pengendalian teknologi itu diperlukan untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan juga ketersediaan data serta aset digital lainnya. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Perusahaan wajib memastikan bahwa operasional teknologinya itu sesuai dengan peraturan internal dan juga eksternal seperti regulasi pemerintah, standar industri, dan juga kebijakan keamanan. Next. Selanjutnya ada definisi dari sistem pengendalian internal teknologi informasi. Sistem ini tuh mencakup struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur yang dirancang secara khusus untuk yang pertama itu mengendalikan resiko teknologi informasi. Artinya tuh sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan juga mengurangi berbagai resiko yang muncul dari penggunaan teknologi informasi seperti gangguan sistem, kebocoran data, atau penyalahgunaan akses. Yang kedua, menjamin tercapainya tujuan operasional dan keamanan informasi. Dengan adanya sistem pengendalian ini, organisasi itu bisa memastikan bahwa aktivitas operasional berjalan efisien dan juga aman, serta datanya penting terlindungi dari ancaman internal maupun eksternal. Next. Selanjutnya itu penjelasan mengenai komponen utama. Jadi komponen utamanya itu ada 5. Komponen-komponen ini tuh menjadi fondasi dalam memastikan sistem informasi di organisasi berjalan dengan aman, efektif, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang pertama itu ada struktur organisasi.
Merujuk pada pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan IT, organisasi itu harus punya struktur yang mendukung pengawasan, pemisahan tugas, dan juga akuntabilitas dalam setiap aktivitas IT. Yang kedua, kebijakan dan juga prosedur. Ini tuh mencakup pedoman tertulis yang mengatur bagaimana sistem IT itu dijalankan. Kebijakan dan prosedur yang baik tuh pasti dia tuh memastikan konsistensi, kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan arah bagi karyawan dalam menjalankan aktivitas teknologi informasi. Yang ketiga ada pengendalian umum. Pengendalian ini tuh bersifat menyeluruh dan juga mencakup semua sistem IT dalam organisasi seperti keamanan fisik dan logis, manajemen perubahan, serta pencadangan dan pemulihan data. Yang keempat ada pengendalian aplikasi. Jadi fokus ini tuh pada pengendalian yang spesifik untuk aplikasi tertentu seperti validasi data, otorisasi transaksi, serta akurasi dan kelengkapan input, proses, dan juga output. Yang kelima ada pemantauan dan evaluasi. Proses ini tuh untuk secara rutin menilai efektivitas pengendalian internal IT. Jadi hal ini tuh termasuk ke dalam audit internal, penilaian risiko, dan juga pelaporan hasil pengawasan agar bisa dilakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada faktor-faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pengendalian teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Faktor-faktor ini tuh bukan bersifat teknis semata, tapi juga mencakup unsur budaya, etika, dan juga peran manajerial. Yang pertama itu ada budaya organisasi. Jadi budaya organisasi yang kuat itu biasanya akan mendorong penerapan kontrol yang baik dalam penggunaan teknologi. Budaya yang menekankan integritas, transparansi, dan juga tanggung jawab itu akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan terhadap pengendalian IT. Yang kedua ada etika. Etika kerja itu mempengaruhi bagaimana individu dan tim berinteraksi dengan sistem teknologi. Jadi, etika yang baik itu akan mendorong perilaku yang bertanggung jawab, termasuk dalam menjaga keamanan data dan juga kepatuhan terhadap kebijakan IT. Yang ketiga ada struktur. Struktur organisasi itu menentukan bagaimana fungsi IT diatur dan juga dikendalikan. Struktur yang jelas itu mempermudah pelaksanaan pengendalian karena setiap unit dan individu itu memahami peran serta tanggung jawabnya. Yang keempat ada peran pemimpin teknologi informasi dalam menegakkan kontrol. Jadi, kepemimpinan yang aktif itu biasanya dia juga peduli terhadap pengendalian dan juga terhadap hal-hal yang sangat krusial. Jadi pemimpin IT itu harus memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan sistem kontrol itu diterapkan secara konsisten serta memberikan contoh kepatuhan yang baik kepada timnya. Next. Slide selanjutnya itu mengenai penilaian risiko informasi teknologi. Penilaian risiko itu merupakan salah satu langkah penting dalam pengendalian internal teknologi informasi. Jadi, auditor itu perlu mengidentifikasi dan juga mengevaluasi berbagai risiko yang bisa mengganggu kelangsungan dan juga keamanan sistem informasi di organisasinya. Risiko utama yang perlu diperhatikan itu ada 4. Yang pertama itu downtime system. Jadi risiko ini tuh berkaitan dengan ketidaksediaan sistem karena adanya gangguan teknis, pemeliharaan,
atau serangan siber. Downtime itu bisa menyebabkan kerugian operasional dan juga menurunkan produktivitas. Yang kedua ada kebocoran data. Ini merupakan resiko yang terjadi ketika data sensitif atau rahasia diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi kebocoran data itu bisa merusak reputasi perusahaan dan juga menimbulkan sanksi hukum, terutama kalau misalnya melanggar regulasi perlindungan data. Yang ketiga, itu ada ketergantungan vendor. Ketika organisasi sangat bergantung pada pihak ketiga untuk infrastruktur atau layanan IT-nya, kayak misalnya cloud atau perangkat lunak tertentu itu bisa muncul resiko jika vendor tersebut itu mengalami masalah seperti berhenti beroperasi atau gagal memenuhi SLA-nya. Yang keempat ada human error. Jadi kesalahan manusia seperti kesalahan konfigurasi, terus klik yang tidak disengaja atau penghapusan data itu bisa menyebabkan gangguan besar. Oleh karena itu, pelatihan pengguna dan juga sistem proteksi berlapis itu menjadi sangat penting. Next. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian informasi teknologi. Dalam pengelolaan sistem informasi, aktivitas pengendalian itu sangat penting untuk menjaga keamanan, integritas, dan juga ketersediaan informasi. Beberapa aktivitas kunci yang perlu dilakukan itu ada 4. Yang pertama itu pengendalian akses, jadi bertujuan untuk membatasi siapa saja yang dapat mengakses sistem data atau aplikasi tertentu. Ini tuh mencakup pengaturan hak akses sesuai dengan peran dan juga tanggung jawab pengguna untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua itu ada autentikasi pengguna. Autentikasi ini merupakan proses verifikasi identitas pengguna sebelum diberikan kepada akses ke sistem. Contohnya seperti penggunaan password, PIN, dan juga biometrik seperti sidik jari atau wajah. Yang ketiga ada pengendalian perubahan sistem. Semua perubahan pada sistem, baik berupa pembaruan perangkat lunak, konfigurasi, atau patch keamanan itu harus dikendalikan. Ini tuh dilakukan melalui prosedur formal seperti permintaan perubahan, uji coba, dan juga persetujuan agar perubahan itu tidak menimbulkan resiko yang baru. Yang keempat ada monitoring. Monitoring ini dilakukan secara berkala untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau pelanggaran kebijakan. Hal ini tuh membantu organisasi merespon lebih cepat terhadap potensi insiden keamanan. Next, selanjutnya itu ada informasi dan juga komunikasi. Dalam sistem pengendalian internal yang berbasis teknologi informasi, informasi dan komunikasi yang efektif itu sangat krusial. Sistem informasi yang baik itu harus memenuhi kriteria penting, seperti yang pertama itu ada akurat. Jadi informasi yang disampaikan itu harus benar, bebas dari kesalahan, dan juga dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, dapat diakses. Informasi itu harus tersedia dan juga dapat diakses oleh pihak yang berwenang pada waktu yang tepat. Keterlambatan atau hambatan dalam akses informasi itu dapat menurunkan efektivitas pengendalian. Yang ketiga ada relevan. Informasi itu harus sesuai dengan
kebutuhan pengguna baik dari segi isi, format, maupun waktu penyampaian. Yang keempat, terdapat alur pelaporan insiden informasi teknologi secara cepat. Jadi harus ada mekanisme yang jelas dan juga cepat untuk melaporkan insiden terkait informasi teknologi seperti gangguan sistem, kebocoran data, atau akses ilegal. Nah, hal ini tuh penting agar penanganannya itu dapat dilakukan segera untuk meminimalkan dampak. Next. Selanjutnya ada pemantauan sistem pengendalian internal teknologi informasi. Jadi, pemantauan itu merupakan bagian penting dari sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme pengendalian itu berjalan dengan efektif dan juga sesuai dengan tujuan organisasi. Evaluasi ini tuh dilakukan secara berkelanjutan oleh manajemen dan juga auditor dengan beberapa langkah utama. Yang pertama itu review log system. Ini merupakan proses pemeriksaan catatan aktivitas sistem secara rutin untuk mengidentifikasi potensi anomali, terus akses tidak sah atau kegagalan sistem. Log yang dianalisis itu bisa mencakup aktivitas login, perubahan data, sampai upaya akses yang gagal. Yang kedua ada audit berkala. Jadi audit itu dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal untuk mengevaluasi kepatuhan sistem IT terhadap kebijakan dan juga prosedur yang berlaku. Audit ini juga membantu mendeteksi kelemahan sistem pengendalian internal. Yang ketiga itu ada penilaian kepatuhan terhadap kebijakan. Jadi, menilai apakah seluruh personal IT itu dan juga pengguna sistem itu mematuhi kebijakan dan juga prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya kepatuhan terhadap kebijakan keamanan data, lalu manajemen akses, dan juga penanganan insiden. Next. Selanjutnya ada pengendalian umum teknologi informasi. Pengendalian umum dalam sistem teknologi informasi itu mencakup seluruh kebijakan dan juga prosedur yang dirancang untuk memastikan keandalan dan juga keamanan infrastruktur IT organisasi secara keseluruhan. Jadi ada 4 area utama pengendalian umum. Yang pertama itu ada pengendalian organisasi teknologi informasi. Ini tuh mengatur struktur organisasi IT termasuk pemisahan tugas, tanggung jawab pengguna, pengembang, dan juga operator. Hal ini tuh penting karena untuk mencegah konflik kepentingan dan juga meningkatkan keamanan. Yang kedua ada pengendalian pengembangan sistem. Jadi, pengawasan pada proses perencanaan, lalu desain, pengujian, sampai implementasi sistem baru itu agar sesuai standar dan juga aman, serta mematuhi kebutuhan pengguna itu termasuk ke dalam uji coba sistem sebelum go live. Yang ketiga ada pengendalian perangkat keras dan juga perangkat lunak. Ini tuh melibatkan pengamanan fisik, perangkat keras, dan juga pengelolaan lisensi serta versi perangkat lunaknya. Ini termasuk ke dalam pengendalian akses,
pemeliharaan, dan juga pembaruan sistem secara berkala. Yang keempat, ada pengendalian pusat, data, dan juga jaringan. Ini berfokus pada perlindungan fisik dan logis pusat, data, serta infrastruktur jaringan seperti sistem backup, firewall, terus pengaturan akses jaringan, dan juga pemulihan bencana. Next. Selanjutnya ada pengendalian aplikasi teknologi informasi. Pengendalian aplikasi itu merupakan pengendalian yang dirancang khusus untuk memastikan bahwa transaksi yang diproses melalui sistem aplikasi itu berjalan secara akurat, valid, tepat waktu, dan juga aman. Terdapat 4 poin dalam pengendalian aplikasi IT. Yang pertama itu validasi input. Jadi ini tuh memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem itu benar, lengkap, dan juga sesuai dengan format. Misalnya sistem akan menolak input NIK yang kurang dari 16 digit atau tanggal lahir yang tidak valid. Yang kedua itu ada otorisasi transaksi. Setiap transaksi itu penting dalam sistem, jadi harus diotorisasi oleh pihak yang berwenang sebelum diproses. Contohnya itu transaksi keuangan yang harus disetujui oleh supervisor sebelum dikirim ke bank. Yang ketiga itu ada pengendalian pemrosesan. Ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diproses sesuai logika dan juga aturan bisnis yang benar itu tidak ada perubahan yang tidak sah, dan juga proses yang dilakukan dalam urutannya itu benar. Yang keempat ada pengendalian output dan juga laporan. Ini menjamin bahwa hasil pemrosesan dan laporan yang dihasilkan sistem itu akurat, aman, dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Contohnya itu kayak laporan keuangan yang hanya dapat diakses oleh manajer akuntansi. So, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ko Indonesia. Oke, terima kasih Faiza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran unit audit internal. Jadi, audit internal itu memiliki tanggung jawab untuk memberikan evaluasi independen atas sistem pengendalian internal, termasuk di dalamnya itu terdapat sistem pengendalian teknologi informasi. Dalam konteks perbankan, pengendalian teknologi informasi ini menjadi sangat vital karena hampir seluruh proses operasional, layanan, dan data nasabah sangat bergantung pada sistem digital.
Di sini itu terdapat 4 peran utama yang dilakukan oleh unit audit internal. Yang pertama itu ada mengidentifikasi kelemahan pengendalian teknologi informasi. Dalam peran ini itu, auditor itu melakukan penilaian terhadap sistem dan prosedur teknologi informasi yang digunakan bank. Mereka ini menganalisis apakah kontrol yang diterapkan mampu meminimalkan resiko teknologi informasi seperti kehilangan data, kemudian peretasan, atau downtime sistem. Contohnya itu, auditor dapat menemukan bahwa log sistem itu tidak dapat dimonitor secara real-time, yang beresiko terhadap tidak terdeteksinya aktivitas mencurigakan. Kemudian, peran audit internal yang kedua yaitu menilai efektivitas pengendalian. Selain keberadaan kontrol, auditor juga menilai apakah kontrol tersebut itu dijalankan secara konsisten dan efektif. Misalnya itu, meskipun terdapat kebijakan backup harian, tapi auditor perlu memastikan bahwa backup dilakukan tepat waktu, disimpan di lokasi aman, dan diuji pemulihannya. Kemudian peran yang ketiga yaitu merekomendasikan perbaikan. Di sini itu ditemukan kelemahan atau ketidaksesuaian, auditor wajib memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, rekomendasi ini itu bersifat teknik, misalnya penggunaan enkripsi lebih kuat atau administratif, misalnya pelatihan karyawan terkait kesadaran keamanan data. Kemudian peran yang keempat memberikan assurance kepada manajemen. Di sini itu audit yang objektif, auditor memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa sistem pengendalian berjalan efektif. Laporan audit bisa menjadi dasar manajemen dalam mengambil keputusan strategis atau dalam pelaporan kepada regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian slide selanjutnya itu terdapat Ini merupakan langkah pertama dan utama dalam mencegah akses tidak sah terhadap sistem informasi, baik dari internal maupun eksternal organisasi. Di sini itu terdapat dua prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada prinsip need to know, merupakan prinsip setiap penggunaan hanya diberikan akses ke informasi yang diperlukan sesuai dengan tugasnya. Misalnya itu, seorang teller hanya diberikan akses pada sistem kas dan transaksi harian, dan tidak diberi akses pada sistem kredit atau HRD. Kemudian, prinsip ini itu mencegah ekspos data secara luas yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan tidak sah. Kemudian di sini ada prinsip pengendalian akses yang kedua, yaitu role-based access control. Role-based access control ini merupakan akses yang diberikan berdasarkan peran dalam organisasi, seperti staf keuangan hanya dapat mengakses sistem keuangan. Nah, role-based access control ini ditentukan berdasarkan peran atau jabatan seseorang di organisasi. Role-based access control ini membuat pengelolaan hak akses lebih efisien
terutama pada organisasi besar seperti bank yang memiliki banyak unit kerja. Kemudian contoh yang lain yaitu supervisor operasional memiliki hak melihat dan mengoreksi transaksi, sedangkan teller hanya dapat melakukan input transaksi. Kemudian di sini ada multi-factor authentication, merupakan tambahan lapisan keamanan dengan verifikasi lebih dari satu metode, seperti password dan OTP. Multi-factor authentication ini mekanisme pengamanan akses yang menggunakan lebih dari satu metode autentikasi untuk memastikan identitas pengguna. Ini itu merupakan pelengkap dari kontrol berbasis peran dan prinsip need to know. Kemudian multi-factor authentication ini menggabungkan beberapa dari tiga faktor utama. Yang pertama itu something you know, misalnya password atau PIN. Kemudian yang kedua ada something you have, misalnya OTP, smart card, atau aplikasi autentikator. Kemudian yang ketiga ada something you are, itu misalnya sidik jari, wajah, atau biometrik. Penggunaan multi-factor authentication ini sangat penting dalam konteks perbankan, terutama dalam hal yang pertama itu sistem mobile banking dan internet banking. Kemudian yang kedua, akses ke sistem keuangan internal seperti core banking atau SWIFT. Kemudian yang ketiga itu perlindungan terhadap akun administrator sistem. Multi-factor authentication ini secara signifikan mengurangi kemungkinan pembobolan meskipun satu metode keamanan, misalnya password, berhasil ditembus oleh pihak tak berwenang. Kemudian di sini ada pemisahan tugas atau segregation of duties. Di sini itu pemisahan tugas merupakan prinsip-prinsip dasar dalam sistem pengendalian internal yang memastikan bahwa tugas-tugas tersebut itu penting tidak dipegang oleh satu orang saja untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas. Tujuan dari segregation of duties ini menghindari konflik kepentingan penyalahgunaan wewenang. Kemudian tujuan utamanya itu ada yang pertama mengurangi potensi konflik kepentingan, kedua meningkatkan pengawasan antar bagian, ketiga menyulitkan terjadinya fraud atau penyimpangan oleh satu individu. Contoh penerapan dari segregation of duties ini, yang pertama itu seorang programmer atau developer tidak boleh melakukan deployment sistem ke server produksi. Kemudian, bagian yang melakukan input transaksi tidak boleh melakukan verifikasi atau persetujuan akhir. Yang ketiga, operator sistem tidak boleh memiliki hak administratif untuk mengubah konfigurasi jaringan. Di sini itu penerapan pemisahan tugas itu memerlukan struktur organisasi yang jelas, job description yang terdefinisi, serta sistem otorisasi berlapis. Kemudian di sini terdapat pengendalian dan perubahan. Jadi perubahan sistem pada sistem teknologi informasi harus terstruktur agar tidak mengganggu operasional. Namun perubahan yang tidak terkontrol ini dapat menyebabkan gangguan operasional, pelanggaran keamanan, dan ketidaksesuaian dengan peraturan. Maka dari itu dibutuhkan prosedur pengendalian perubahan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Di sini itu tujuan pengendalian perubahan sistem menjaga stabilitas sistem dan mencegah celah keamanan. Di sini proses pengendalian perubahan sistem itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu permintaan perubahan. Munculnya kebutuhan untuk melakukan perubahan, baik itu karena kebutuhan bisnis, peningkatan keamanan, atau penyesuaian regulasi. Kemudian permintaan perubahan ini harus ditulis dan didaftarkan secara formal.
Kemudian ada evaluasi resiko. Tim teknologi informasi mengevaluasi dampak dan resiko perubahan. Hasil evaluasi akan menentukan apakah perubahan layak diteruskan, termasuk kemungkinan downtime, bug baru, atau konflik dengan sistem lain. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu di sini ada uji coba atau testing. Jadi sebelum diterapkan ke sistem produksi, perubahan diuji terlebih dahulu di lingkungan. Tujuannya untuk memastikan tidak error, konflik, atau dampak negatif sebelum rilis resmi. Kemudian tahap selanjutnya itu ada persetujuan atau approval. Jadi persetujuan ini itu dilakukan setelah hasil dianggap aman. Tanpa tujuan ini perubahan itu tidak boleh diterapkan. Kemudian tahap yang terakhir dalam proses pengendalian perubahan sistem itu ada dokumentasi. Jadi dokumentasi ini penting dilakukan karena setiap langkah itu harus didokumentasikan yang digunakan untuk audit dan penelusuran apakah terjadi masalah di masa depan. Nah, pengendalian perubahan sistem ini yang baik dapat menciptakan transparansi, stabilitas, dan penggunaan sistem teknologi. Adalah proses membuat salinan data penting agar bisa dipulihkan jika terjadi kehilangan data akibat kesalahan manusia, serangan cyber, atau bencana. Sedangkan recovery adalah proses memastikan sistem dapat dipulihkan dengan cepat tanpa adanya gangguan. Prinsip penting dari backup dan recovery yaitu yang pertama, backup harus dilakukan secara rutin, misalnya itu harian atau mingguan. Kemudian harus diuji atau recovery test secara berkala. Kemudian hasil dari backup itu harus disimpan di lokasi aman, termasuk lokasi alternatif. Kemudian di sini ada audit trial dan logging. Jadi audit trial ini merupakan catatan aktivitas pengguna dan sistem atau jejak logika yang menunjukkan siapa melakukan apa, kapan, dan dari mana. Logging ini digunakan untuk merekam aktivitas secara otomatis termasuk login, transaksi, dan perubahan data. Logging ini itu mendukung audit trial dengan rekaman otomatis aktivitas sistem. Manfaat dari audit trial dan logging yaitu mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tidak sah, kemudian menjadi bukti sah dalam proses audit dan investigasi, kemudian meningkatkan akuntabilitas pengguna. Tujuan dari audit trial dan logging adalah untuk mendeteksi kecurangan dan review oleh auditor. Audit trial ini menjadi alat bukti dan kontrol yang sangat penting dalam audit teknologi informasi. Sistem teknologi informasi bank wajib memiliki logging untuk yang pertama itu akses login user, yang kedua transaksi keuangan, yang keempat ada perubahan konfigurasi sistem sama aktivitas jaringan. Kemudian di sini ada framework pendukung. Jadi framework ini itu membantu organisasi menyusun dan mengevaluasi sistem pengendalian informasi teknologi. Framework ini memberikan panduan praktik terbaik yang dapat diadopsi audit dan manajemen teknologi informasi.
Ini ada beberapa contoh framework pendukung. Yang pertama itu ada tata kelola dan pengolahan teknologi informasi. Yang kedua ada standar layanan teknologi informasi. Yang ketiga ada standar keamanan informasi. Dan yang keempat itu ada kerangka kerja keamanan cyber. Nah, di sini itu ada resiko teknologi yang sering terjadi. Jadi, resiko itu harus diidentifikasi, dievaluasi, dan dikendalikan secara berkala. Resiko harus diidentifikasi, dievaluasi, dan dikendalikan secara berkala. Resiko umumnya harus diwaspadai itu, yang pertama itu ada malware dan ransomware. Untuk malware sendiri ini itu merupakan perangkat lunak jahat yang dapat merusak sistem atau mencuri data. Kemudian untuk ransomware ini merupakan jenis malware yang enkripsi sistem dan meminta tebusan untuk membukanya kembali. Dampaknya terhadap bank itu dapat melumpuhkan layanan operasional seperti ATM, mobile banking, kemudian hilangnya data transaksi, serta kerusakan reputasi. Kemudian di sini ada phishing. Jadi phishing itu merupakan penipuan untuk mencuri data. Teknik social engineering di mana pelaku mencoba menipu penggunaan agar memberikan data penting seperti password, OTP, atau nomor kartu. Kemudian, phishing ini dapat dilakukan melalui email, email palsu, SMS, atau situs tiruan. Perlu ada pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan dan sistem proteksi anti-phishing. Kemudian resiko yang ketiga ini ada insider threat, yaitu ancaman dari dalam organisasi. Jadi ancaman yang datang dari dalam organisasi itu seperti karyawan, kontraktor, atau vendor yang memiliki akses legal terhadap sistem. Motifnya itu dapat berupa sabotase, balas dendam, atau keuntungan finansial. Pencegahan insider threat ini dapat dilakukan mengenai dari segmentasi hak akses, audit aktivitas, dan monitoring pengguna beresiko tinggi. Kemudian resiko yang keempat itu ada kegagalan sistem. Jadi kegagalan sistem ini terhentinya layanan perbankan yang penting. Seperti sistem yang gagal karena crash, overload, bug, atau kerusakan fisik dapat menghentikan operasional bank. Contohnya itu ada ATM offline, gagal proses transaksi core banking, atau kerusakan server utama. Pencegahan kegagalan sistem ini dapat dilakukan dengan infrastruktur yang redundant, backup rutin, dan sistem failover. Kemudian di sini ada peran manajemen dalam sistem pengendalian internal teknologi informasi. Jadi manajemen itu bertugas manajemen ini mempunyai tanggung jawab strategis dan eksekutif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal teknologi informasi. Tanpa kepemimpinan yang kuat, semua kontrol teknis dan prosedur hanya akan menjadi dokumen tanpa adanya implementasi. Kemudian di sini terdapat tugas-tugas dari manajemen
dalam sistem pengendalian internal teknologi informasi. Yang pertama itu menetapkan kebijakan dan prosedur informasi. Dalam hal ini itu manajemen harus menyusun kebijakan pengendalian teknologi informasi secara tertulis. Kemudian kebijakannya itu mencakup penggunaan sistem hak akses, backup, penanganan insiden, dan lain-lain. Kemudian manajemen ini tanpa adanya kebijakan yang jelas tidak ada dasar pengendalian yang dapat diaudit. Kemudian tugas yang kedua yaitu menentukan prioritas resiko. Jadi resiko teknologi informasi ini harus dievaluasi dan diprioritaskan. Contohnya itu, sistem transaksi real time mungkin memiliki resiko tertinggi dan perlu perlindungan maksimal. Kemudian yang ketiga itu ada mengawasi implementasi dan kepatuhan. Manajemen itu tidak cukup hanya menetapkan kebijakan saja, tetapi harus mengawasi pelaksanaan atau implementasi di unit teknologi informasi dan pengguna akhir, termasuk mendukung audit internal dan tindak lanjut atas temuan audit. Kemudian komitmen manajemen itu juga sangat penting untuk efektivitas sistem pengendalian informasi dan teknologi. Kepemimpinan manajemen menentukan arah dan keberhasilan sistem pengendalian internal teknologi informasi. Jadi, komitmen manajemen ini sangat diperlukan untuk menciptakan budaya keamanan informasi di seluruh organisasi, mulai dari pelatihan karyawan, pengawasan vendor, hingga mendanai infrastruktur keamanan yang memadai. Kemudian di sini terdapat tantangan auditor internal. Jadi audit internal ini dalam sistem pengendalian teknologi informasi merupakan fungsi yang penting yang bertujuan memberikan keyakinan objektif kepada manajemen dan dewan direksi bahwa sistem teknologi informasi ini aman, efisien, dan patuh terhadap regulasi. Namun, dalam prakteknya, auditor internal itu menghadapi sejumlah tantangan besar yang kompleks dan dinamis, terutama di sektor perbankan yang sangat tergantung pada teknologi. Jadi di sini ada beberapa tantangan dari auditor internal. Yang pertama itu ada teknologi berkembang cepat, sulit dikejar oleh auditor. Jadi, salah satu tantangan terbesar adalah kecepatan inovasi teknologi. Teknologi informasi terus berkembang dari waktu ke waktu, baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, hingga sistem berbasis cloud, artificial intelligence, machine learning, blockchain, dan sebagainya. Implikasinya bagi auditor pada tantangan ini yaitu yang pertama, auditor harus terus belajar untuk memahami teknologi baru yang digunakan dalam proses bisnis bank. Banyak teknologi baru yang belum memiliki standar audit yang baku, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penilaian risiko dan efektivitas kontrol. Misalnya itu dalam teknologi cloud computing, siapa yang bertanggung jawab atas data? Apakah kontrol dilakukan oleh bank atau oleh penyedia layanan? Auditor dituntut memiliki kemampuan untuk beradaptasi cepat dan mengembangkan kompetensi teknis meskipun mereka tidak berasal dari latar belakang teknologi. Kemudian tantangan yang kedua itu ada ketergantungan pada vendor eksternal. Jadi sulit mengontrol sistem pihak ketiga. Banyak bank menggunakan layanan pihak ketiga atau vendor untuk mendukung operasi teknologi informasi perbankan, seperti sistem core banking, data center, layanan cloud, atau aplikasi front-end mobile banking.
Tantangan yang muncul itu seperti transparansi terbatas. Jadi auditor seringkali tidak memiliki akses penuh ke sistem vendor atau dokumentasi internal vendor. Kemudian yang kedua ada batasan kendali. Auditor tidak bisa secara langsung menerapkan audit trial pada sistem vendor. Kemudian yang ketiga ada konflik kepentingan dan kepatuhan. Bagaimana menjamin bahwa vendor itu juga menerapkan sistem pengendalian yang memadai? Apakah ada kontrak dan service level agreement yang menjadi auditabilitas? Jadi, solusi yang bisa dilakukan oleh auditor internal ini, audit terhadap vendor dilakukan melalui mekanisme third party audit atau assurance report seperti SOC1 atau SOC2. Kemudian mencantumkan klausul audit dalam perjanjian kerjasama dengan vendor. Kemudian yang tantangan yang ketiga ini ada sumber daya manusia audit terbatas, terutama dalam bidang teknologi informasi. Jadi audit teknologi informasi ini memerlukan keahlian khusus dan multidisipliner yang mencakup pertama pemahaman mendalam tentang sistem teknologi informasi dan infrastrukturnya seperti jaringan, server, dan database. Kemudian yang kedua, pengetahuan teknologi tentang regulasi keuangan dan keamanan informasi. Kemudian yang ketiga, kemampuan menganalisis data dan memahami pemrograman seperti SQL, Python, dan sebagainya. Namun, banyak auditor internal berasal dari latar belakang akuntansi atau manajemen yang belum cukup memahami aspek teknis teknologi informasi secara mendalam, sehingga kesulitan mengevaluasi sistem secara menyeluruh. Mengendalikan template checklist tanpa pemahaman konteks teknis dari sistem yang diperiksa. Hal ini itu dapat mengakibatkan temuan audit menjadi dangkal atau tidak tepat sasaran. Kemudian auditor tidak mampu mendeteksi resiko tersembunyi seperti invisible risk yang hanya bisa diketahui melalui pemahaman sistemik. Jadi solusi yang dapat pertama, program pelatihan dan sertifikasi seperti Certified Information System Auditor. Yang kedua adalah kolaborasi antara auditor dengan spesialis teknologi informasi. Yang ketiga itu perekrutan auditor dengan latar belakang teknologi atau teknologi informasi audit spesialis. Kemudian tantangan yang keempat ini terdapat eh, kompleksitas sistem yang membuat audit lebih teknis dan detail. Jadi, bank itu merupakan institusi dengan sistem informasi yang sangat kompleks dan terintegrasi lintas fungsi, seperti core banking system, mobile banking, dan internet banking, sistem ATM, sistem CRM dan analitik data, sama sistem pelaporan regulatori. Semua sistem ini itu tidak berdiri sendiri, tapi saling terhubung dan saling bergantung. Kompleksitas ini itu memunculkan tantangan besar. Seperti yang pertama, ada tracking dan mapping data antar sistem menjadi sulit. Yang kedua itu, auditor kesulitan menentukan titik pengendalian yang relevan. Yang ketiga, kontrol di satu sistem bisa berdampak pada kontrol di sistem lain atau dependency change. Kemudian tantangan yang keempat itu ada resiko seperti interoperabilitas, inkonsistensi data, atau kegagalan sinkronisasi tidak mudah diidentifikasi. Contohnya itu, jika ada bug dalam sistem batch processing, data transaksi dari mobile banking dapat tidak tercermin di laporan harian. Tanpa pemahaman alur data antar sistem, auditor tidak akan menyadari anomali ini. Jadi auditor itu perlu terus belajar dan beradaptasi untuk tetap relevan dalam dunia teknologi informasi yang dinamis. Kemudian tantangan yang selanjutnya itu ada tekanan kepatuhan regulasi dan resiko hukum.
Di sektor perbankan berada di bawah pengawasan ketat dari berbagai lembaga regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia. Setiap perubahan teknologi atau sistem informasi harus memperhatikan dua hal. Yang pertama itu kepatuhan terhadap regulasi atau compliance, kemudian potensi resiko hukum jika terjadi kebocoran data nasabah atau gagal menjadi availability system. Auditor internal itu harus memahami semua regulasi ini dan menerjemahkannya ke dalam uji kepatuhan sistem informasi yang seringkali tidak mudah jika tidak punya latar belakang hukum dan teknis sekaligus. Kemudian, eh, tantangan yang selanjutnya yang dihadapi oleh auditor internal itu ada kesenjangan harapan antara auditor dan manajemen. Dalam beberapa kasus, auditor itu menghadapi tantangan komunikasi dan ekspektasi dengan manajemen. Manajemen itu berharap auditor hanya menemukan hal-hal administratif, bukan teknis. Yang kedua, auditor merasa kurang didukung ketika meminta akses sistem atau dokumentasi dari tim teknologi informasi. Yang ketiga, terkadang manajemen tidak menindaklanjuti temuan audit karena dianggap tidak urgent atau sulit diimplementasikan. Jadi hal ini itu dapat membuat hasil pada audit teknologi informasi tidak membawa perubahan signifikan terhadap pengendalian sistem informasi. Kemudian di sini ada kesimpulan dari chapter yang telah kami buat. Jadi yang pertama itu sistem pengendalian informasi. Sistem pengendalian informasi itu sangat penting untuk menjaga keamanan, keandalan, dan kepatuhan sistem informasi dalam operasional perbankan. Kemudian komponen utama seperti pengendalian akses, pemisahan tugas, kemudian ada pengendalian perubahan dan backup harus dijalankan dengan efektif. Kemudian kesimpul- kesimpulan yang ketiga itu kesimpulan yang ketiga dari chapter kami itu manajemen dan auditor internal berperan besar dalam merancang dan mengevaluasi efektivitas pengendalian teknologi informasi. Kemudian, penggunaan framework akan memperkuat ketahanan sistem terhadap ancaman teknologi informasi. Di sini itu audit internal di bidang teknologi informasi bukan sekadar pemeriksaan dokumen, melainkan menuntut kompetensi teknis, pemahaman proses bisnis, komunikasi yang kuat, dan dukungan organisasi. Tadi kan di slide sebelumnya itu kan terdapat beberapa tantangan. Jadi untuk mengatasi tantangan tersebut itu, auditor internal perlu melakukan beberapa step. Step yang pertama itu meningkatkan keterampilan teknis secara berkelanjutan, memanfaatkan teknologi audit seperti komputer assist audit teknis, bekerja sama dengan ahli teknologi informasi dan pihak eksternal bila dibutuhkan, memastikan adanya dukungan dari manajemen untuk memperkuat budaya audit dan keamanan informasi. Audit teknologi informasi yang efektif akan sangat membantu bank dalam menghindari potensi kerugian operasional yang dilakukan oleh perbankan, menjaga reputasi lembaga, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.
Sekian presentasi dari saya dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya dan Faiza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.